Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Profesor Kopi dan Ibu Dr. Nenden. Mohon izin Bapak dan Ibu rekan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Unpas angkatan 2023. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Yusri Faruliansyah, ditemani oleh Ibu Dinda Nur Salsabila, akan menyampaikan paparan mengenai analisis jalur sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah statistika penelitian. Eh, Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terdiri dari beberapa submateri, diantaranya adalah pengertian pot analisis, asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip dasar, tujuan penggunaan pot analisis, keuntungan dan kelemahan analisis jalur, kemudian dilanjutkan dengan diagram jalur, kemudian koefisien jalur dalam pembuatan jalur, dilanjutkan dengan perhitungan koefisien jalur, model-model analisis jalur, pengujian model, dan contoh dalam penelitian pendidikan maupun non-penelitian. Terkait dengan pengertian pot analisis, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Menurut Steiner di tahun 2005, analisis jalur atau pot analisis merupakan perluasan dari regresi linear berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Itu artinya materi ini adalah materi yang membutuhkan prasyarat, yaitu regresi linear berganda. Sehingga antara regresi linear berganda dengan pot analisis ini saling berkaitan, gitu. Karena pot analisis sebagai pengembangan dari teori regresi linear berganda. Jadi, pot analisis dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda, meski didasarkan sejarah terdapat perbedaan dasar antara pot analisis yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan subakibat. Sedangkan regresi linear memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan subakibat antar variabel yang dikaji. Selanjutnya, ada asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip dasar dari analisis jalur ini. Yang pertama adalah linearitas, yang kedua koliniar, artinya menunjukkan suatu garis yang sama, sehingga bisa diartikan jika ada beberapa variabel eksogenus mempengaruhi satu variabel endogenus, atau sebaliknya, satu variabel eksogenus mempengaruhi beberapa variabel endogenus. Jika ditarik garis lurus akan membentuk garis-garis yang sama atau koliniar. Asumsi yang ketiga adalah model rantai dari sebab akibat yang muncul pada part analisis ini, dan yang keempat adalah aditivitas. Artinya tidak ada efek-efek yang saling berinteraksi. Selanjutnya, yang kelima adalah hubungan sebab akibat yang tertutup atau causal closure. Semua pengaruh langsung dari satu variabel terhadap variabel lain itu harus disertakan dalam diagram jalur. Yang keenam, koefisien beta, maksudnya adalah koefisien regresi yang sudah distandarisasi, yang menunjukkan jumlah perubahan dalam variabel dependen endogenus, yang dihubungkan dengan perubahan atau kenaikan juga penurunan dalam satu standar deviasi pada variabel bebas eksogenus saat dilakukan pengendalian pengaruh terhadap variabel-variabel independen lainnya. Yang ketujuh, asumsinya adalah koefisien determinasi, di mana hal itu mengartikan nilai yang menunjukkan berapa besar varian dalam satu variabel yang ditentukan atau dijelaskan oleh satu atau lebih variabel lain, dan berapa besar variasi dalam satu variabel tersebut berhubungan dengan varian dalam variabel lainnya. Asumsi yang kedelapan, data metrik yang berjenis skala interval. Artinya semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval. Jika data belum dalam bentuk skala tersebut atau skala interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan cara, yaitu metode successive interval terlebih dahulu. Eh, yang kesembilan, asumsi yang harus mendasari part analisis adalah
di mana variabel-variabel residual tidak berkorelasi dengan salah satu variabel-variabel yang ditentukan dalam model. Yang ke-10, istilah gangguan atau disturbance term atau variabel residual. Yang ke-11, multikolinearitas yang rendah, maksudnya dua atau lebih variabel base mempunyai hubungan yang sangat tinggi. Yang ke-12, rekursivitas, di mana semua anak panah memiliki arah yang sama, satu arah. Tidak boleh terjadi looping atau pemutaran kembali atau tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik atau resiprokal. Asumsi yang ke-13 yaitu spesifikasi model benar diperlukan untuk menginterpretasikan koefisien-koefisien jalur tersebut. Asumsi yang ke-14 di mana input korelasi harus sesuai. Artinya jika kita menggunakan matriks korelasi sebagai masukan, maka korelasi person digunakan untuk dua variabel berskala interval, kemudian korelasi polikorik untuk dua variabel berskala ordinal, sedangkan untuk korelasi tetrakorik untuk dua variabel dikotomi, dalam arti lain berskala nominal. Kemudian untuk korelasi poliserial, di mana untuk satu variabel interval dan lainnya ordinal. Dan terakhir untuk korelasi biserial, di mana satu variabel berskala interval dan lainnya berskala nominal. Asumsi yang ke-15, terdapat ukuran sampel yang memadai. Dan asumsi yang ke-16 yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Di mana multikolinearitas itu terjadi jika antara variabel bebas atau exogenous saling berkorelasi sangat tinggi, misalnya mendekati angka 1. Dan asumsi terakhir yang ke-16 adalah asampel sama dibutuhkan untuk perhitungan regresi dalam model jalur. Merancang model sesuai dengan teori yang sudah ada untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang diteliti, di mana hubungan sebab akibat tersebut berhubungan erat dengan teori dan terlepas dari ukuran statistik. Hal itulah yang membuat teori menjadi sangat penting ketika kita menggunakan analisis jalur ini. Ada beberapa tujuan penggunaan path analisis yang kami telah ada dari beberapa sumber yang bisa kami akses. Yang pertama adalah melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model yang a priori. Di mana yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, tujuannya adalah menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel yang lain yang dipengaruhinya. Dan yang kelima, tujuannya adalah menghitung besarnya pengaruh antara satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel terikat dependent endogenous lainnya. Begitu. Keuntungan yang bisa kita peroleh ketika melakukan analisis jalur diantaranya adalah kita bisa melakukan mengetahui kemampuan pengujian atau menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Keuntungan yang kedua adalah kita bisa mengetahui kemampuan pemodelan beberapa variabel perantara atau mediator. Keuntungan yang ketiga, kita bisa mengetahui kemampuan bagaimana kita mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model, baik variabel exogenous maupun endogenous. Keuntungan yang keempat adalah kemampuan bagaimana kita mengetahui kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat akibat ya atau causal relation seperti pengaruh langsung direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect dan bukan hubungan sebab akibat ya, non causal association seperti halnya komponen semu. Di antara kelebihan dan manfaat tadi yang disampaikan tentunya analisis jalur ini memiliki beberapa kelemahan yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah ternyata path analisis itu tidak dapat mengurangi dampak dari kesalahan pengukuran yang dilakukan. Yang kedua, ternyata analisis jalur itu hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, kelemahannya adalah analisis jalur ini tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel yang laten. Kemudian, karena path analisis ini merupakan pengembangan ya, atau perpanjangan dari regresi linear berganda, maka semua asumsi yang kita tentukan dalam rumus ini harus diikuti tentunya.
Apa sajakah itu ya seperti datanya harus normal, kemudian harus linear gitu ya, kemudian harus heteroskedastisitas, kemudian kolinearitas dan autokorelasi. Kelemahan yang kelima tentu sebab akibat dalam model itu hanya bersifat rekursif atau searah, tidak boleh bersifat resiprokal atau timbal balik. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Ibu Dinda untuk melanjutkan paparan materi mengenai diagram jalur ini. Mangga dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai diagram jalur. Diagram jalur ini merupakan ekspresi diagram dari model kausal, seperti gambar yang disajikan dalam PowerPoint, di mana model kausal ini merupakan model teoritis yang menggambarkan mekanisme sebab akibat dari serangkaian variabel bebas dan variabel terikat. Dalam diagram jalur, variabel disusun berdasarkan urutan biasa dari kiri ke kanan. Semua variabel bebas atau kausal dihubungkan dengan tanda pernah ke variabel terikat dan setiap variabel bebas dihubungkan dengan tanda panah ke masing-masing variabel bebas yang mempunyai pengaruh sebab akibat. Nah, anak panah ini menggambarkan arah hubungan sebab akibat ini. Memang setiap anak panah menunjukkan satu hipotesis tentang hubungan biasa antara dua variabel. Selanjutnya ada koefisien jalur. Nah, di koefisien jalur atau sering dikenal dengan pembobotan jalur dilambangkan dengan P, yang mana koefisien jalur ini merupakan koefisien regresi standar atau standaris koefisien yang disebut bobot beta yang dilambangkan dengan beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari variabel exogenous terhadap variabel endogenous dalam suatu model jalur tertentu, yaitu dari P31 dan P32 untuk substruktur 1 serta P41, P42 dan P43 untuk substruktur 2. Adapun P31, P32, P41 dan P42 dan P43 itu dilampirkan pada gambar yang disajikan dalam PowerPoint. Selanjutnya ada perhitungan koefisien jalur. Nah, pada saat melakukan analisis jalur, menurut Sumantri dan Muhyiddin, tahun 2006 menyatakan bahwa terlebih dahulu menggambarkan secara pragmatik struktur hubungan kausal antara variabel penyebab dan variabel akibat. Nah, diagram ini pada gambar yaitu ada X, Y, dan E, yang disebut sebagai diagram jalur atau PET diagram, dan bentuknya ditentukan oleh teoritik yang berasal dari kerangka pikir tertentu. Menurut Ridwan dan Kuncoro tahun 2008 menyatakan bahwa diagram jalur atau PET diagram ini merupakan gambar yang memperagakan struktur hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sebuah diagram jalur yang disajikan ini, tanda panahnya berujung ganda menunjukkan hubungan korelasional dan tanda panah satu arah menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh langsung dari variabel bebas atau eksogen X terhadap variabel terikat endogen. Selanjutnya, Pak. Nah, selanjutnya ada model-model analisis jalur. Yang pertama ada model analisis jalur regresi linear berganda, dan yang kedua ada model mediasi. Yang pertama, model regresi berganda ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen exogenous dan satu variabel dependen endogenous, yaitu ada X1, Y1, dan X1, X2, dan Y. Kemudian yang kedua ada model mediasi. Model mediasi ini yaitu merupakan perantara atau interventing variable, yang mana kehadiran variabel Y sebagai variabel perantara akan mengubah pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Nah, pengaruh ini dapat menurun atau meningkat seperti gambar yang disajikan.
Selanjutnya ada model gabungan antara model regresi berganda dengan model mediasi, yaitu penggabungan model regresi linear berganda dengan model mediasi, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung atau direct effect, dan secara tidak langsung atau indirect effect yang mempengaruhi juga terhadap variabel Z melalui variabel perantara Y. Seperti disajikan pada gambar, ada X, ada Y, dan ada Z-nya. Kemudian ada model kompleks, yaitu model variabel X1 secara langsung mempengaruhi Y2 dan melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Sementara itu, variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Selanjutnya ada pengujian model. Nah, untuk mengetahui apakah model benar, maka kita harus melakukan pengujian model. Menurut pendapat dari Ghazali dan Nathan tahun 2015 pada halaman 7, pengujian model ini pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau offset variabel mempresentasi variabel laten untuk diukur. Pengujian model adalah proses mengevaluasi sejauh mana model yang diusulkan sesuai dengan data yang diobservasi. Selanjutnya, pengujian model ini yaitu ada uji F untuk signifikansi dan F2 untuk besarnya pengaruh. Nah, yang pertama ada rumusnya seperti disajikan, ada Y, kemudian Y, dan seperti disajikan pada gambar. Nah, selanjutnya untuk uji F signifikansi dan R2 untuk besar pengaruhnya, yaitu ada uji F signifikansi model var per error var sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurangi R pangkat 2 per N dikurangi K dikurangi 1. Selanjutnya ada contoh dari penelitian pendidikan. Pertama, judulnya itu pengaruh motivasi belajar dengan variabel X1 dan kompetensi kognitif variabel matematika dengan variabel X2 terhadap konsistensi diri, yaitu sebagai variabel X3 siswa SMU di Jakarta Selatan. Nah, ada gambar yang disajikan yaitu X1 ada struktur 1 dan struktur 2. Untuk X, untuk alfa, untuk lambda sama dengan 0,05 sama dengan D, dan DK sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Pada uji U2 pihak diperoleh nilai T tabel sama dengan TT sama dengan 2,365. Karena nilai T itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh tidak langsung maka yang signifikan X1 terhadap X2 terhadap X3 melalui X2. Selanjutnya, Pak, ada contoh dalam penelitian dan pendidikan yang berjudul Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap kinerja finansial perusahaan manufaktur beserta proper yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2011. Nah, kerangka pemikirannya itu ada kinerja lingkungan, CSR disclosure yang nantinya mengenai kinerja finansial. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis jalur atau peta analisis, karena model PA-nya itu digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. Selanjutnya, hasil analisisnya itu dalam penelitian ini populasi ditetapkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 20 perusahaan yang memenuhi syarat. Dari masing-masing perusahaan tersebut akan dianalisis data yang diperlukan selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2009 sampai 2011 sehingga terdapat 60 data yang dijadikan objek penelitian.
Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif yang disajikan pada PowerPoint. Selanjutnya, uh, uh, saya kembalikan lagi kepada Pak Yusri selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Dinda Nur Salsabila atas paparan materi melanjutkan pembahasan mengenai analisis jalur ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu rekan semuanya yang hadir di ruang virtual ini untuk bersama-sama uh, mencermati setiap informasi yang kami sampaikan. Tentunya saran dan masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan. Mohon bertanggung jawab kepada Ibu Profesor Popi dan Ibu Dr. Nel untuk melengkapi setiap penjelasan yang kami sampaikan. Karena tentu penjelasan yang tadi kami sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu mohon berkenan kepada Bu Prof. Popi dan Ibu Dr. Nel untuk melengkapi informasi yang penting untuk kami dan kita ketahui bersama. Demikian barangkali paparan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, izinkan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.